Hari demi hari, minggu demi minggu, mereka mulai merasakan kekosongan di mana Anda dulu berada. Tidak ada pesan tengah malam, tidak ada validasi, tidak ada perhatian untuk memuaskan ego mereka. Kini, kesunyian yang mereka ejek menjadi cermin yang memaksa mereka melihat diri mereka sendiri. Mereka tidak menyukai apa yang mereka lihat. Saat itulah keraguan mulai muncul. Mereka mulai bertanya, apakah mereka masih memikirkanku? Dan pertanyaan itu semakin mendalam. Bagaimana jika mereka tidak merindukanku? Bagaimana jika mereka sudah move on? Teman-teman, inilah saat ketakutan mulai masuk. Ketakutan ini menghantui mereka lebih dari yang pernah Anda lakukan saat diam. Ketakutan memberitahu mereka bahwa mereka kalah. Mereka mengulang setiap pilihan yang mereka buat dalam pikiran mereka. Akhirnya, ketakutan itu menjadi tidak tertahankan. Apa yang terjadi? Mereka yang menolak Anda, yang berpikir bisa pergi dan tidak menoleh kembali, akhirnya kembali. Mereka datang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun jangan tertipu. Kembalinya mereka bukanlah hal biasa, itu adalah keputusasaan yang disamarkan. Mereka ingin melihat apakah pintu masih terbuka, apakah hati Anda masih menunggu. Namun disinilah banyak orang salah langkah. Mereka terburu-buru menyambut kembali orang-orang itu, berusaha membuktikan bahwa mereka telah menunggu. Tetapi Anda tidak boleh melakukan itu, karena diam telah mengubah Anda. Anda menjadi lebih kuat, lebih tenang, dan tidak tersentuh. Saat mereka kembali, Anda tidak akan menyambut mereka dengan keputusasaan. Anda akan bertemu mereka dengan ketenangan dan satu pertanyaan yang mengubah segalanya. Inilah seni stoikisme dalam hubungan. Tidak bereaksi, tidak mengejar, dan tidak membiarkan pilihan orang lain mengganggu kedamaian Anda. Sebaliknya, Anda berdiri tegak dalam keheningan dan biarkan mereka merasakan beban mereka. Ingatlah, diam bukanlah kelemahan. Itu adalah suara kekuatan. Itu menunjukkan bahwa Anda tidak mengemis, tidak putus asa, dan tetap berdaya. Anda yang memegang kendali. Ketika mereka muncul kembali, Anda akan melihat dengan jelas bahwa mereka masih memikirkan Anda, merasakan kehadiran Anda, dan merindukan Anda. Itu adalah kebenaran yang tidak bisa mereka hindari. Saya ingin Anda merenungkan ini. Keheningan yang Anda berikan kepada mereka bukanlah kelemahan, tetapi sebuah pelajaran. Mereka telah mempelajarinya sejak Anda pergi. Mereka merasakan kekosongan itu, dan itu lebih menyakitkan daripada kata-kata. Oleh karena itu, saya ingin Anda mengambil sikap sekarang. Tulis di komentar, diam adalah kekuatan. Nyatakan dengan jelas. Ini adalah pengingat bagi diri Anda dan orang lain bahwa Anda tidak putus asa. Anda yang memegang kendali. Saat Anda melakukannya, tekan tombol suka dan berlangganan, karena ini baru permulaan. Cerita Anda belum berakhir. Apa yang akan terjadi selanjutnya akan membuka mata Anda lebih lebar lagi. Anda akan menyadari bahwa diam yang Anda anggap sulit sebenarnya adalah cara untuk mengubah keadaan demi keuntungan Anda. Tetaplah bersama saya, karena ketika semuanya terungkap, Anda akan memahami satu kebenaran. Andalah yang memegang semua kartu selama ini. Nomor 1, saatnya untuk menghilang. Mengapa kamu harus mundur? Teman-teman, akan ada saatnya di mana kamu tidak bisa terus-menerus hadir untuk seseorang yang tidak menghargai keberadaanmu. Rasanya seperti badai di dalam diri, bukan? Satu bagian dari dirimu ingin bertahan dan berjuang untuk membuktikan nilaimu kepada seseorang yang jelas-jelas tidak bisa melihatnya. Namun bagian lain dari dirimu berbisik bahwa menjauh adalah satu-satunya pilihan yang tersisa. Bisikan itu adalah kebijaksanaan dan kekuatanmu. Tetapi, menjauh adalah salah satu hal tersulit yang bisa kamu lakukan. Ini bukan kelemahan atau menyerah, melainkan bentuk disiplin tertinggi. Carl Jung pernah berkata, sampai kamu membuat alam bawah sadar menjadi sadar, ia akan mengarahkan hidupmu dan kamu akan menyebutnya takdir. Inilah yang terjadi dalam hubungan di mana kamu terus mengejar seseorang yang tidak ingin terikat. Kamu meyakinkan diri bahwa itu takdir, dan jika kamu berusaha sedikit lebih keras, mereka akan menyadarinya. Namun kenyataannya, itu bukan takdir. Itu adalah kamu yang tanpa sadar menyerahkan kekuatanmu berulang kali. Satu-satunya cara untuk memutus siklus itu adalah dengan menghilang. Saya tahu pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu pikiranmu di malam hari. Jika aku pergi, tidakkah mereka akan melupakanku? Jika aku menghilang, bukankah mereka akan terus hidup? Bagaimana jika aku tidak pernah lagi ada di pikiran mereka?
Ketakutan ini membuat banyak orang terjebak dalam hubungan yang sudah mulai retak. Namun ingatlah, rumah yang terbakar tidak butuh lebih banyak air. Kamu harus keluar sebelum terbakar bersama. Menjauh bukan berarti menghukum mereka, ini tentang menyelamatkan dirimu sendiri. Ironisnya, tindakan menjauh justru memaksa mereka untuk melihat kerusakan yang mereka buat. Bayangkan sebuah pasar di mana kamu memberikan emasmu secara gratis. Awalnya mereka senang, mengira persediaannya tidak terbatas. Jadi mengapa mereka harus menghargainya? Namun saat kamu menutup tangan dan berhenti memberi, mereka mulai bertanya-tanya, kemana emas itu pergi? Bagaimana jika aku tidak bisa menemukannya di tempat lain? Itulah yang terjadi ketika kamu menghilang. Mereka akan merindukan kehadiranmu, dan kekosongan itu akan lebih terasa daripada apapun yang bisa kamu katakan atau lakukan. Saya tidak akan menutup-nutupinya. Berjalan menjauh itu sulit pada awalnya. Kamu akan merasa ingin memecah keheningan, menatap ponselmu, dan ingin mengirim pesan atau melakukan panggilan. Kamu mungkin akan bernegosiasi dengan dirimu sendiri, mungkin hanya ingin mengirim pengingat kecil. Namun disinilah stoicisme berperan. Filsafat ini mengajarkan kita bahwa kendali sejati berasal dari diri kita sendiri. Bukan kendali atas orang lain atau hasilnya, tetapi kendali atas tindakan dan reaksi kita. Diamnya kamu adalah bukti pengendalian itu. Kamu yang mengatakan, saya tidak akan membiarkan kebutaan orang lain menentukan harga diri saya. Jangan lupakan kebijaksanaan Jung. Ketika kamu menarik diri, kamu membawa alam bawah sadar mereka ke dalam cahaya. Ketidakhadiranmu menjadi bayangan yang mengikuti mereka. Bahkan ketika mereka berpura-pura melupakan masa lalu, di malam hari, saat dunia sunyi, kesunyianmu akan terasa lebih kuat. Mereka akan bertanya-tanya, mengapa mereka tidak mengejarku? Mengapa mereka tidak berjuang untukku? Bukankah aku berharga? Itulah siksaan yang tidak terlihat, tetapi percayalah, itu benar-benar terjadi. Jadi mengapa kamu harus menghilang? Karena bertahan justru akan menghancurkanmu, sementara diam adalah cara untuk menyelamatkan dirimu. Setiap energi yang kamu habiskan untuk mencoba membuktikan dirimu kepada seseorang yang tidak menghargai adalah energi yang diambil dari hidup yang seharusnya kamu jalani. Ketika kamu menarik kembali energi itu, saat itulah kamu mendapatkan kembali hal paling berharga yang kamu miliki, yaitu kedamaianmu. Mudah untuk berpikir bahwa menghilang membuatmu terlupakan. Namun sebenarnya itu membuatmu tak terlupakan. Orang-orang tidak mengingat mereka yang mengemis atau bergantung. Mereka mengingat orang yang pergi tanpa diduga. Mereka menghargai orang yang memilih diam daripada berdebat. Mereka mengingat orang yang meninggalkan mereka dengan permainan di tangan mereka. Ketidakhadiranmu, kedisiplinanmu, dan penolakanmu untuk terjebak dalam permainan mereka akan membekas di ingatan mereka. Ya, itu menyakitkan. Ya, awalnya memang sepi, tetapi kesepian bukanlah musuh. Kesendirian adalah jembatan menuju harga diri. Setiap kali kamu menahan diri untuk tidak kembali, kamu membangun kekuatan baru. Setiap kali kamu menghadapi ketidaknyamanan, kamu akan tumbuh lebih kuat. Dan segera, keheningan yang terasa berat akan berubah menjadi kebebasan. Suatu pagi, kamu akan terbangun dan menyadari. Nomor 2, perubahannya. Ketika mereka menyadari bahwa diam lebih keras daripada memohon. Awalnya teman-teman, mereka salah mengira diammu sebagai kekalahan. Mereka percaya kau tak punya apa-apa lagi untuk dikatakan, tak ada lagi yang perlu diperjuangkan. Mereka berkata pada diri sendiri bahwa kau lemah, bahwa kau telah menyerah, dan bahwa mereka telah memenangkan permainan. Tapi disinilah perubahan besar terjadi. Diam tak pernah kosong. Diam membawa beban, dan semakin lama berlangsung, semakin berat beban itu. Apa yang awalnya mereka rasakan kuat perlahan berubah menjadi rasa gelisah karena diam bukanlah ketiadaan, melainkan kehadirannya yang diperbesar. Bayangkan seperti ini. Bayangkan berjalan ke ruangan yang penuh dengan kebisingan, obrolan, tawa. Kau hampir tak menyadari satu suara pun di tengah kekacauan itu. Tapi kemudian tiba-tiba semua orang terdiam. Kini dalam keheningan itu kau mendengar detak jantungmu sendiri. Kau menyadari suara sekecil apapun, gerakan sekecil apapun. Itulah tepatnya yang dilakukan diammu pada mereka. Ketika kau berhenti memohon,
berhenti menjelaskan, berhenti mencoba membuktikan harga dirimu. Keheningan yang kau tinggalkan menjadi begitu keras hingga mulai bergema di benak mereka. Inilah perubahan yang tak pernah mereka duga. Mereka terbiasa dengan energimu, usahamu, kehadiranmu yang tak pernah padam. Kau memberi mereka rasa nyaman karena tahu kau akan selalu ada. Dan ketika itu hilang, mereka merasa gelisah. Awalnya, mereka mungkin berkata pada diri sendiri, "Aku tak peduli, saya baik-baik saja, aku tidak merindukan mereka." Namun, pikiran manusia itu rumit. Carl Jung mengajarkan kita bahwa apa yang kau tekan tidak akan hilang. Ia menunggu dalam bayang-bayang dan menemukan jalan kembali. Keheninganmu menjadi bayangan yang membuntuti mereka, merayap ke dalam pikiran mereka saat mereka tak menduganya. Tak lama kemudian mereka mulai menyadari perbedaannya. Tak ada pesan selamat pagi, tak ada kabar larut malam, tak ada pengingat bahwa mereka diinginkan. Mereka menggulir ponsel dan menyadari namamu tak ada. Ketiadaan itu, teman-temanku, lebih keras daripada 1000 pesan. Dan ia mengabaikan mereka karena permohonan bisa diabaikan, mengemis bisa diabaikan. Namun keheningan memaksa mereka untuk bercermin. Keheningan berbisik, kau tak sepenting yang kau kira. Mereka tidak membutuhkanmu sebanyak yang kau yakini. Izinkan aku bertanya sesuatu. Mana yang lebih menyakitkan? Seseorang yang menangis agar kau tetap tinggal, atau seseorang yang menunjukkan bahwa mereka bisa hidup tanpamu? Kau sudah tahu jawabannya. Air mata mungkin menyakitkan, tetapi dia menghantui. Dia membuat mereka mempertanyakan harga diri mereka sendiri, pilihan mereka sendiri. Itulah perubahannya. Kau beralih dari mengejar menjadi memerintah tanpa sepatah kata pun. Dan itu bukan hanya emosional, tetapi psikologis. Orang-orang mendambakan perhatian, bahkan dari mereka yang mereka klaim tidak mereka inginkan. Ketika perhatian itu menghilang, otak menafsirkannya sebagai penolakan. Ego membenci penolakan. Ia mulai memutar ulang ingatan, mencoba menemukan bukti bahwa ia masih diinginkan, masih dihargai. Itulah mengapa diam begitu kuat. Ia membalikan peran. Orang yang mengabaikanmu mulai bertanya-tanya apakah merekalah yang diabaikan selama ini. Disinilah kebingungan mereka dimulai. Mereka pikir mereka bisa hidup tanpamu, tetapi sebaliknya mereka mulai merasakan celah yang kau tinggalkan. Mereka membandingkan orang lain denganmu dan menyadari percikannya tidak sama. Mereka memutar ulang kata-katamu dalam pikiran mereka dan bertanya-tanya mengapa tidak ada seorang pun yang lain mengatakannya seperti yang kau lakukan. Mereka bahkan mungkin mencoba mengalihkan perhatian dengan wajah-wajah baru. Tetapi setiap kali mereka mencari apa yang kau berikan, mereka selalu gagal. Dan ketika mereka tidak menemukan apapun, mereka kembali ke keheningan, karena keheningan masih memeluk mereka lebih erat daripada yang bisa digantikan oleh apapun. Perubahannya sederhana, teman-teman, tetapi tak terbantahkan. Mereka menyadari bahwa keheningan telah berbicara lebih keras daripada permohonan. Keheningan telah berkata, "Aku kuat, saya tidak menunggu. Aku bisa hidup tanpamu." Dan pesan itu jauh lebih kuat daripada teks apapun, panggilan apapun, upaya penjelasan apapun yang putus asa. Pesan itu menusuk harga diri mereka dan membekas di jiwa mereka. Jadi, izinkan saya mengakhiri bagian ini dengan kebenaran. Keheninganmu bukanlah kelemahan. Itu adalah momen ketika segalanya berubah. Keheningan itu telah mengubah cara mereka memandangmu dan telah menanam benih keraguan di benak mereka. Mereka mungkin tidak mengakuinya. Mereka mungkin mencoba menyembunyikannya. Namun jauh di lubuk hati mereka merasakannya. Perubahan itu telah terjadi. Tuliskan ini di kolom komentar. Keheningan berbicara lantang. Biarkan itu menjadi pengingat bahwa keheninganmu bukanlah kekosongan, melainkan kekuatan. Nomor 3, efek cermin. Apa yang dipaksakan oleh ketidakhadiranmu untuk mereka lihat? Ketika kau menjauh, ketika kau memilih diam alih-alih mengejar, sesuatu yang kuat mulai terungkap, teman-temanku. Awalnya, mereka pikir itu bukan apa-apa. Mereka berkata pada diri mereka sendiri bahwa ketidakhadiranmu tidak penting, bahwa hidup akan terus berjalan seperti biasa. Namun inilah kebenarannya. Ketidakhadiranmu bukanlah sekadar ruang kosong. Itu adalah cermin, dan cepat atau lambat mereka harus melihatnya. Cermin ini tidak berbohong. Ia tidak menyanjung, tidak melembutkan sisi-sisinya.
Itu menunjukkan kepada mereka segala sesuatu yang mereka coba abaikan saat Anda masih ada. Saat Anda memberi, saat Anda mengejar, saat Anda mencoba menyatukan semuanya, mereka punya kemewahan untuk berpaling. Tapi begitu Anda menghilang, begitu kebisingan berhenti, mereka ditinggalkan sendirian dengan diri mereka sendiri, dan keheningan itu berubah menjadi refleksi. Bayangkan seperti berdiri di sebuah ruangan di mana musik tiba-tiba berhenti. Awalnya keheningan itu terasa aneh, bahkan mungkin damai. Tapi kemudian, dalam keheningan itu, Anda mulai mendengar hal-hal yang tidak pernah Anda sadari sebelumnya. Dengungan lampu, derit lantai, detak jantung Anda sendiri. Itulah yang terjadi pada mereka saat Anda pergi. Tanpa suara Anda mengisi kekosongan, tanpa energi Anda menutupi kekosongan mereka, mereka mendengar dengungan kesepian mereka sendiri. Mereka merasakan beban pilihan yang mereka buat, dan dalam refleksi itu mereka mulai melihat siapa diri mereka sebenarnya tanpa Anda. Itu tidak mudah bagi mereka. Tidak ada yang suka menghadapi diri mereka sendiri. Jung pernah berkata, sampai Anda membuat alam bawah sadar menjadi sadar, ia akan mengarahkan hidup Anda dan Anda akan menyebutnya takdir. Persis seperti itu, apa yang dipaksakan oleh ketidakhadiranmu untuk mereka hadapi. Semua bagian diri mereka yang coba mereka kubur di bawah cintamu, usahamu, perhatianmu. Tiba-tiba semuanya terpantul di cermin, mereka melihat keegoisan, kesombongan, ketidakdewasaan, cara mereka meremehkanmu. Mereka melihat bagaimana mereka memperlakukan satu-satunya orang yang benar-benar ada untuk mereka. Dan pemandangan itu tidak menyenangkan. Pertanyaan-pertanyaan mulai menghantui mereka. Mengapa aku menjauhkan mereka? Mengapa aku pikir aku bisa menemukan yang lebih baik? Mengapa aku menyia-nyiakan apa yang kumiliki? Awalnya, mereka melawan pertanyaan-pertanyaan ini. Mereka mengalihkan perhatian mereka. Mereka pergi keluar. Mereka tertawa bersama orang lain. Mereka bersikap seolah tak peduli. Tapi cermin mengikutimu kemanapun. Sejauh apapun mereka berlari, ketidakhadiranmu memantulkan kembali kebenaran kepada mereka. Mereka kehilangan sesuatu yang langka. Dan kesadaran itu lebih menyakitkan daripada apapun yang pernah kau katakan. Inilah ironinya. Saat kau hadir, mereka tak bisa melihatmu dengan jelas. Keakraban membuat mereka buta. Tapi saat kau tak ada, penglihatan mereka menajam. Tiba-tiba, mereka menyadari hal-hal kecil yang mereka abaikan. Caramu mendengarkan ketika tak ada yang lain melakukannya. Cara kehadiranmu meredakan badai mereka. Cara energimu membuat hidup terasa lebih ringan. Mereka mengingat tawamu, kata-katamu, perhatianmu, dan cermin itu mengingatkan mereka. Tak ada orang lain yang memberi mereka itu. Izinkan aku bertanya, teman-temanku, mana yang lebih menghantui? Seseorang yang memohon perhatian atau kenangan seseorang yang memberikan segalanya lalu menghilang? Kau sudah tahu, rasa menghantui selalu datang dari apa yang telah hilang, bukan dari apa yang masih ada. Itulah efek cermin. Ketidakhadiranmu menjadi lebih kuat daripada kehadiranmu sebelumnya karena memaksa mereka menghadapi apa yang telah hilang. Dan disinilah keadaan berbalik. Mereka mengira kau mengejar karena kau membutuhkan mereka. Tapi cermin itu menunjukkan kebenaran kepada mereka. Kaulah yang mereka butuhkan selama ini. Itulah mengapa mereka muncul kembali. Itulah mengapa mereka kembali. Karena mereka tak tahan dengan apa yang cermin tunjukkan tanpamu. Jadi ingatlah ini. Keheninganmu bukan sekadar keheningan. Itu adalah cermin yang memantulkan kesalahan mereka, kehilangan mereka, kekosongan mereka. Kau tak perlu menunjukkannya. Kau tak perlu berdebat. Kau tak perlu membuktikan apapun. Cermin ketidakhadiranmu sudah bekerja untukmu. Tulis ini di kolom komentar. Ketidakhadiranku berbicara. Biarkan itu mengingatkanmu bahwa menjauh tidak membuatmu lemah. Itu membuat mereka melihat. Nomor 4, kepulangan yang meresahkan. Mengapa mereka muncul kembali setelah mengabaikanmu?